Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan. Maaf ada suara kucing saya. Kamu mau masuk kamera? Dia nggak mau masuk kamera. Perkenalkan, nama saya Rosyifa Delia dengan NIM 2514016028. Saya dari program studi sastra Indonesia kelas A. Baik, keberadaan saya di sini untuk membawakan kembali materi pertemuan kelima mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Dr. Nina Kuina Hadi Putri MPD. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang sebenarnya itu tuh beruntun, ya, tapi dijadikan dalam satu. Nah, apa saja itu? Yaitu terdapat topik, tema, kerangka karangan, dan citasi ilmiah. Baik, kita akan mulai satu-satu dulu ya. Kita akan mulai dari topik terlebih dahulu. Apa sih topik itu dan apa sih korelasinya di antara keempat itu? Jadi ini gini gitu teman-teman. Sebenarnya topik, tema, kerangka karangan, dan citasi ilmiah itu tuh ibarat sebuah dasar untuk kita membuat penulisan karangan gitu ya. Karya karangan gitu. Keempat itu tuh bersangkutan, tapi yang lebih berkaitan itu antara topik dan tema ya. Oke, baik, kita akan mulai dari topik terlebih dahulu. Apa sih topik itu? Nah, topik itu adalah pokok pembicaraan. Jadi misalnya nih ada kabar terbaru, berita terbaru, dan ketika kita membicarakan itu dengan teman-teman kita atau mendiskusikan itu dengan teman-teman kita, itu otomatis menjadi topik, teman-teman. Oke. Topik, nah itu dalam bahasa topik secara umum ya. Nah, tapi kalau topik karangan itu merupakan jawaban atas pertanyaan masalah apa yang bisa kita bahas dan apa yang ingin kita tulis. Nah, jadi itu lebih ke kayak sebuah isu permasalahan yang akan kita bahas. Nah, itu adalah topik karangannya. Udah paham di sini teman-teman tentang topik karangan? Kalau udah paham, kita akan lanjut ke tema karangan. Nah, tema adalah pokok pemikiran. Nah, apa sih pemikiran? Kenapa sih pokok pemikiran? Apa sih yang membuat itu menjadi sebuah pokok pemikiran? Jadi, kenapa tema dikatakan sebagai pokok pemikiran? Itu tuh sebagai sebuah ibarat kalau kita mau bangun rumah, ya, kita tuh harus buat arsitekturnya dulu, apa sih bahasanya, rancangannya dulu secara garis besar. Misal kayak rumahnya mau ditempatkan di mana, ngarah kemana, arahkan kemana, ya, barat daya atau sorry banget. Jadi intinya tema itu tuh adalah sebuah pokok pemikiran. Jadi dia lebih ke sesuatu yang lebih luas gitu. Nah, ini dibahas lagi nih tema. Tema adalah pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya. Disebut tema karangan. Bukan pembahasan sih, lebih ke kayak ide ya, tapi dia bukan konsep ya teman-teman. Konsep itu tuh sesuatu yang belum dirancanakan gitu. Tapi kalau tema, dia tuh udah kayak bentuk outputnya konsep. Nah, mungkin itu bisa menjawab ya teman-teman. Oke. Penetapan tema sangat penting agar suatu ide dapat disampaikan secara jelas dan teratur. Nah, itu teman-teman kenapa topik dan tema itu tuh bersangkutan, karena dalam dua hal tersebut, yaitu topik dan tema, dapat disimpulkan tema lebih umum dan luas ya. Seperti yang kita bahas tadi, tema itu tuh lebih umum dan luas, dia lebih, misal nih, pohon, batangnya itu tuh adalah tema dan ranting-rantingnya itu ada topik. Kenapa? Karena topik itu tuh lebih spesifik dan lebih terarah. Nah, oke, kita akan lanjut ke kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat penyusunan gagasan dengan gagasan lain di dalam sebuah karangan.
Jadi ibarat kerangka itu tuh adalah ya seperti kerangka. Apa sih kerangka itu tuh belum utuh tapi sudah terlihat akan terbentuk gitu. Nah, penulis dapat menuangkan berbagai gagasannya secara sistematis dan juga terarah. Nah, jadi di situ guys, jadi penulis ini punya kuasa untuk menentukan kemana sih karangan ini akan dibawa. Nah, oke, lanjut. Kerangka karangan itu tuh terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ya. Oke, udah ya kerangka karangan, kita akan pergi ke sitasi ilmiah. Sitasi ilmiah itu yaitu sebuah referensi yang bersumber dari naskah yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Jadi dia sebuah kutipan. Dia mengutip. Nah, dia mengutip. Makanya kadang kalau kita lihat sebuah karangan atau apa ada kutipan. Nah, itu tuh disebut dengan sitasi. Tapi sekarang kita bahas tentang sitasi ilmiah yang mungkin kita temukan di esai gitu ya. Dan sitasi itu banyak stylenya, tergantung ya, ada EPA style, ada Chicago style, tergantung teks yang akan dibawakan gitu teman-teman. Sekurangnya seperti itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Mohon maaf kalau kalian salfok, ini saya lagi pakai pupur karena muka saya lagi kemerahan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.